Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 22 akan menjelaskan materi terkait kanamisin dengan anggota kelompok yaitu saya, Osina Felinda Rahayu, dan juga teman saya, Refli Tanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemerian dari kanamisin. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4 tahun 1995, menjelaskan nama resminya itu kanamisin sulfat, dengan nama lain kanamisin sulfat dengan rumus molekul C18H36N4O11H2SO4 dengan berat molekul 582,58. Untuk rumus strukturnya dapat teman-teman lihat di PowerPoint yang telah tersedia. Selanjutnya, untuk pemerian dari kanamisin yaitu serbuk hablur, putih dan juga tidak berbau. Dengan kelarutannya itu mudah larut dalam air, tidak larut dalam aseton, etil asetat dan juga bensen dengan pH antara 6,5 dan 8,5. Kanamisin sulfat sebaiknya disimpan pada suhu ruangan, jauhkan dari cahaya langsung dan juga tempat lembab. Kanamisin sulfat dapat digunakan sebagai antibiotik. Sediaan kanamisin yang ada di pasaran. Yang pertama itu kanamisin injeksi Meiji dengan kekuatan sediaan 500 mg, 1 gram dan 2 gram. Adapun indikasi, yang pertama itu infeksi saluran nafas, yang kedua TB, yang ketiga ISK, yang keempat gastrointestinal, yang kelima superatif, yang keenam pertusis, yang ketujuh disentri basilar, yang kedelapan diare akut, yang kesembilan adneksitis, yang ke-10 penyakit well, yang ke-11 profilaksis infeksi pasca operasi. Adapun dosis yang digunakan, yang pertama itu infeksi akut. Dosisnya itu sehari 1-2 gram. Kemudian yang kedua untuk TB seminggu sehari 3 kali 1 gram atau seminggu 2 kali 2 gram. Yang ketiga yaitu gastrointestinal 2 gram dosis tunggal. Kemasan yang digunakan yaitu dalam bentuk vial. Kedua, kanamisin Meiji. Kekuatan sediaan 250 mg dengan indikasi supresi bakteri usus sebelum operasi usus, terapi tambahan pada koma hepatika, disentri basilar, diare akut dan infeksi lainnya pada usus. Dosis yang digunakan yang pertama yaitu sterilisasi usus. Dewasa 1 gram per jam selama 4 jam, kemudian 1 gram tiap 6 jam selama 36 sampai 72 jam. Anak dan bayi 150 sampai 250 mg kilogram berat badan per hari dalam dosis terbagi tiap jam selama 6 jam. Terapi tambahan koma hepatika. Dewasa sehari 8 sampai 12 gram dalam dosis terbagi diberikan 4 kali. Kemasan yang digunakan yaitu dalam bentuk sediaan kapsul. Ketiga yaitu kanamisin HJ dengan kekuatan sediaan 1 gram. Indikasinya yaitu pengobatan infeksi serius karena bakteri gram negatif yang resisten terhadap antibiotik lainnya. Kemasan yang digunakan yaitu dalam bentuk vial. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh H. et al. Pada tahun 2017 dengan judul penelitian Paper-Based Jet Colorimetric Sensing Assay for Ultrasensitive Detection of Residual Kanamisin di Korea, mereka melakukan penelitian terhadap kanamisin dengan melakukan pengujian kualitatif yaitu kolorimetri, di mana pertama 18 mikroliter GNP berlapis sitrat diinkubasi dengan 1 mikroliter dari aptamer pengikat kanamisin 39 mer selama 15 menit pada suhu ruangan dengan getaran ringan. Campuran GNP KBA31 ditambahkan ke zona uji chip kertas dan dikeringkan, diikuti dengan penambahan standar kanamisin. Setelah benar-benar kering, 20 mikroliter garam atau NaCl ditambahkan untuk memantau perubahan warna. Dapat dilihat pada PowerPoint ini terjadi perubahan warna yaitu menunjukkan warna biru apabila senyawa tersebut mengandung kanamisin. Penelitian dilakukan oleh Susanti et al. Pada tahun 2020 dengan judul penelitian Validated TLC Contact Bioautography Method for Identification of Kanamisin Sulfate in Injection Preparation di Indonesia.
Mereka melakukan penelitian untuk pengujian kuantitatif dengan sampel yaitu kanamisin dengan melakukan pengujian KLT bioautografi kontak, di mana mereka membuat larutan standar dan juga larutan sampel. Larutan sampel dan juga larutan standar ditotolkan pada KLT silika gel 60F254 dan dielusi dalam larutan kalium dihidrogen fosfat 10% sebagai fase geraknya. Validasi metode KLT bioautografi kontak mengacu pada USP yang meliputi parameter sensitivitas, LOD, LOQ, linearitas, akurasi, dan juga presisi. Yang ketiga menggunakan spektrofotometri FTIR. Yang pertama itu menggunakan kasar spektrum FTIR kanamisin sulfat, di mana dibuat campuran kanamisin sulfat dalam kristal kalium bromida dengan konsentrasi 0,25 sampai 1,5% bobot per bobot. Setiap campuran ditimbang sebanyak 10 mg, kemudian dikompresi dengan alat pres pelet. Pelet diukur pada bilangan gelombang 4000 sampai 400 cm menggunakan FTIR dan dilakukan menggunakan sebanyak 3 kali. Yang kedua yaitu penentuan kandungan sampel injeksi kanamisin sulfat menggunakan FTIR, di mana penentuan konsentrasi pada sediaan injeksi kanamisin sulfat dilakukan dengan menimbang masing-masing 6 vial kanamisin sulfat. Selanjutnya dihitung rata-ratanya. Selanjutnya digabung dan dihomogenkan. Ambil sampel dengan konsentrasi kanamisin sulfat 1,0% dan dicampur ke dalam kristal kalium bromida hingga 100 mg. Dari campuran tersebut ditimbang 100 mg, kemudian diukur dan ditentukan dengan menggunakan FTIR. Adapun referensi yang kami gunakan pada presentasi kali ini, kita bisa lihat pada slide. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait kanamisin. Kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.